Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pepe Sabilillah dengan ujung NIM 064 dari kelas L2. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dari mata kuliah Oceanografi Fisika atau yang disingkat dengan OSEFIS dengan materi kesetimbangan bahang di laut. Apa itu kesetimbangan bahang? Definisi dan konsep dasarnya. Kesetimbangan bahang atau kesetimbangan energi adalah keadaan di mana jumlah bahang yang masuk ke suatu sistem sama dengan jumlah bahang yang keluar dari sistem tersebut. Pada konteks lautan, yang ini berarti bahwa jumlah energi matahari yang diserap oleh laut sebanding dengan jumlah energi yang dilepaskan kembali ke atmosfer melalui berbagai proses. Keseimbangan ini sangat penting untuk menjaga suhu laut yang stabil dan mempengaruhi pola cuaca global. Konsep dasar kesetimbangan bahang melibatkan pemahaman tentang hukum termodinamika, terutama hukum konservasi energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk. Jadi, setiap perubahan dalam kesetimbangan bahang laut dapat memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap iklim dan ekosistem laut. Definisi dari kesetimbangan bahang: keadaan di mana bahang yang masuk sama dengan bahang yang keluar. Konsep: mempertahankan suhu laut yang stabil melalui keseimbangan energi. Sumber-sumber pemanasan laut, radiasi matahari, dan proses lainnya. Sumber utama pemanasan laut adalah radiasi matahari. Lautan menyerap sebagian besar energi matahari yang mencapai bumi, terutama di daerah yang tropis. Jumlah energi yang diserap tergantung pada faktor-faktor seperti sudut datang matahari, kondisi atmosfer, dan albedo permukaan laut. Selain radiasi matahari, ada sumber-sumber pemanasan lainnya seperti bahang yang dilepaskan dari dasar laut melalui aktivitas vulkanik dan hidrotermal, serta bahang yang dibawa oleh arus laut dari daerah yang lebih hangat. Proses-proses ini, meskipun lebih kecil kontribusinya dibandingkan radiasi matahari, tetap memainkan peran penting dalam kesetimbangan bahang lokal dan regional. Radiasi matahari, sumber utama pemanasan laut, terutama di daerah tropis. Aktivitas vulkanik dan hidrotermal seperti pelepasan bahang dari dasar laut, arus laut, yaitu transportasi bahang dari daerah hangat ke daerah dingin. Berikut merupakan proses pelepasan bahang, yang mana terdapat evaporasi, konveksi, dan radiasi balik. Lautan juga melepaskan bahang ke atmosfer melalui beberapa proses. Evaporasi adalah salah satu proses utama di mana air laut berubah menjadi uap dan membawa bahang laten ke atmosfer. Proses ini sangat efektif dalam mendinginkan permukaan laut, terutama di daerah dengan angin kencang dan kelembapan yang sangat rendah. Konveksi terjadi ketika udara di atas permukaan laut lebih dingin daripada air laut, menyebabkan udara menghangat dan naik, membawa bahang dari laut ke atmosfer. Radiasi balik merupakan proses di mana laut memancarkan radiasi inframerah kembali ke atmosfer, terutama pada malam hari. Kombinasi ketiga proses ini sangat membantu menjaga kesetimbangan bahang laut. Selanjutnya ada peran arus dalam distribusi bahang. Arus laut memainkan peran krusial atau peran yang sangat penting dalam mendistribusikan bahang di seluruh lautan. Arus permukaan seperti arus teluk di Atlantik membawa air hangat dari daerah tropis ke lintang yang lebih tinggi, moderasi iklim di wilayah tersebut. Arus dalam jangka penting membawa air dingin dan padat dari kutub ke daerah ekuator. Proses upwelling di mana air dingin dari kedalaman naik ke permukaan juga membantu mendinginkan ke permukaan laut dan membawa nutrisi ke ekosistem permukaan. Arus laut tidak hanya mempengaruhi suhu lautan, tetapi juga salinitas, kepadatan, dan distribusi nutrisi yang semuanya penting bagi kehidupan laut dan iklim global. Jadi berikut ada 3 peran arus laut dalam distribusi bahang. Yang pertama, arus permukaan di mana membawa air hangat dari daerah tropis ke daerah lintang tinggi. Yang kedua, arus dalam membawa air dingin dari kutub ke ekuator. Dan yang ketiga ada upwelling, yaitu membawa air dingin dari kedalaman ke permukaan. Dampak perubahan iklim pada kesetimbangan bahang laut. Perubahan iklim memiliki dampak signifikan pada kesetimbangan laut. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan pemanasan laut. Pemanasan laut ini dapat menyebabkan perubahan pola arus laut, peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrim, serta perubahan dalam ekosistem laut. Pencairan es di kutub juga mempengaruhi keseimbangan bahang laut, karena es kutub memiliki albedo yang tinggi dan memantulkan sebagian besar radiasi matahari kembali ke angkasa. Ketika es mencair, permukaan laut yang lebih gelap sangat terpapar, menyerap lebih banyak energi matahari dan mempercepat pemanasan lebih lanjut. Efek umpan balik positif ini dapat memperburuk dampak perubahan iklim pada laut. Jadi dampak perubahan iklim pada kesetimbangan bahang laut itu ada 4. Yang pertama, pemanasan laut.
yang kedua perubahan arus, yang ketiga kejadian ekstrim dan ekosistem yang berubah. Pengukuran dan monitoring suhu laut serta metode dan teknologinya. Pengukuran dan monitoring ini sangat penting untuk memahami perubahan dalam kesetimbangan bahang dan memprediksi dampaknya. Ada berbagai metode untuk mengumpulkan data suhu laut seperti satelit, buoy, kapal penelitian, dan autonomous underwater vessels atau AUVS. Satelit dapat mengukur suhu permukaan laut dari angkasa menggunakan sensor inframerah dan mikrogelombang. Buoy menyediakan data di berbagai kedalaman dan juga dapat mengukur parameter lainnya seperti salinitas dan arus. Kapal penelitian melakukan pengukuran langsung dengan termometer dan sensor lainnya. AUV dapat menjelajahi lautan secara mandiri dan mengumpulkan data di daerah yang sulit dijangkau. Berikut model-model iklim dan prediksi perubahan kesetimbangan bahang. Yang pertama ada simulasi sistem iklim, yang kedua ada prediksi perubahan, dan yang ketiga memahami dampaknya. Studi kasus perubahan kesetimbangan bahang di wilayah tertentu. Beberapa studi kasus telah menyoroti perubahan kesetimbangan bahang di wilayah tertentu. Misalnya pemanasan Arktik telah menyebabkan pencairan es yang signifikan yang mempengaruhi albedo dan meningkatkan penyerapan energi matahari. Di wilayah Pasifik, perubahan pola El Nino dan La Nina telah mempengaruhi suhu laut dan pola curah hujan di seluruh dunia. Studi kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa perubahan kesetimbangan bahang laut dapat memiliki dampak yang luas dan kompleks. Kesimpulannya yaitu implikasi dan tindakan yang diperlukan. Yang pertama ada 50% pengurangan target emisi gas rumah kaca, 10 tahun jangka waktu untuk mencapai target, dan yang terakhir ada 100 juta dana investasi untuk penelitian dan adaptasi. Demikian pemaparan pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ucapan maupun penyampaian yang saya lakukan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.